kedua putra Soimah itu juga mengikuti semua proses adat yang berlaku, mulai dari berjalan jongkok, sungkeman hingga mandi air kembang 7 rupa sebagai simbol pembersihan diri. Di sela-sela break dari kegiatan syuting di Jakarta, Soimah ternyata bergegas pulang ke Yogyakarta akhir pekan kemarin. Usut punya usut, Mae pulang kampung lantaran memiliki hajatan besar, yaitu menggelar ruatan uger-uger lawang untuk kedua putra tercintanya, Aksa Uyun Dananjaya dan Diksa Naja Naikonang. Dan seperti inilah persiapan akhir ruatan Aksa dan Diksa yang digelar di Pendopo Tulungo milik Soimah. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terus alhamdulillah tamu-tamu juga rawuh semua, tamu undangan. Jadi itu kan ruatan dua anak cowok yang ya ini kalau dua anak cowok itu ruatannya Murwokolo, cerita wayangnya. Terus yang namanya itu Uger-uger lawang. Kalau di Jawa itu dua anak cowok itu Uger-uger lawang. Terus ya itu kita ruat dengan cerita wayang. Ruatan sendiri adalah sebuah tradisi upacara adat yang sejak dulu hingga sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat secara luas, khususnya masyarakat Jawa. Meruat berasal dari kata ruat dalam bahasa Jawa yang memiliki arti membuang sial atau menyelamatkan orang dari gangguan tertentu. Dan seperti ruatan pada umumnya, dalam ruatan uger-uger lawang untuk Aksa Uyun Dananjaya dan Diksa Naja Naikonang, kedua putra Soimah itu juga mengikuti semua proses adat yang berlaku, mulai dari berjalan jongkok, sungkeman hingga mandi air kembang 7 rupa sebagai simbol pembersihan diri. Badhe nindakaken ritual ruwatan Murwokolo anakku Aksa Uyun Dananjaya lan Diksa Naja Naikonang kang banget ndak sekali. Bapak ibumu pareng pangestu rahayu kang derek esti salawasi. Ya merinding ya lega, pokoknya campur aduk lah. Tapi yang jelas lega. Tidak membedakan. Ya yang penting kan pasti ada apa ngajeni apa sih. Ya pokoknya sama di sini tuh semua sama. Jadi setiap daerah itu punya tradisi budaya yang sebagian orang menganggap itu adalah hal yang harus dilestarikan dengan cara ya gitu melanjutkan tradisi yang sudah diturunkan dari nenek moyangnya dulu. Nah yang aku lihat memang si Mae Soimah ini beliau adalah orang yang sangat menghargai budaya, sangat menjaga tradisi. Kalau di Jawa tuh istilahnya nguri-uri budoyo. Nah ini salah satu yang dilakukan ini adalah cara dia untuk menghargai budaya dan tradisi dari leluhurnya yang harus dilanjutkan. Ya kalau filosofi dimandikan itu kan secara logika saja orang mandi kan pengen supaya bersih kan, supaya bersih, supaya wangi, supaya kotoran yang menempel di badan luntur seperti itu kan. Jadi kalau memang ruatan dalam artian pembersihan ya memang wajar ada acara diguyur air gitu. Tentunya air yang sudah didoakan seperti itu. Keharuan pun menyeruak saat Aksa dan Diksa melakukan sungkeman kepada kedua orang tua tercinta mereka. Ya, baik Herwan, Prandoko alias Koko maupun Soimah bahkan tak kuasa menahan keharuan dan tetesan air mata saat kedua bocah lanang mereka itu menghaturkan maaf dan juga terima kasih atas segala perhatian dan cinta yang mereka dapat selama ini.
Dan selepas sungkeman, barulah kedua kakak beradik itu diruat yang ditandai dengan mandi air kembang 7 rupa yang diguyurkan oleh Koko dan Soimah, serta juga pihak-pihak yang dituakan di lingkup keluarga besar Soimah dan Koko. Mungkin ini buat orang lain biasa ya, tapi bagi saya ini pencapaian yang sangat luar biasa. Berkah buat keluarga saya, berkah buat masyarakat pada umumnya. Menasihati anak itu yang saya suka dari Pak Butet tadi, petuahnya adalah menasihati anak saya bahwa apa yang kalian dapatkan sekarang ini tuh bukanlah hal yang mudah. Apa yang kalian dapatkan ini adalah semua perjuangan. Jadi biar dia tuh nggak se apa ya, kalau Jawane itu ya rasa jangan sombong. Mereka juga harus proses. Mereka harus tahu bahwa ini mendapatkan ini juga benar-benar susah. Jadi mereka juga harus dari nol. Mau nggak mau pelan-pelan biar anak juga mulai belajar bekerja. Aku salut juga sama Mae gitu, karena beliau itu adalah orang yang sangat menjaga tradisi budaya Jawa, meskipun sudah merambah ibu kota, sudah diakui sebagai artis internasional, tapi tidak melupakan tradisi budaya leluhurnya gitu. Merujuk dari kata ruat sendiri, maka prosesi ruatan sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan orang dari gangguan tertentu. Gangguan yang harus diruat yaitu gangguan bagi seseorang yang disebabkan oleh suatu perbuatan yang dapat menimbulkan sial atau celaka, serta dampak sosial lainnya. Lantas, apa pandangan Ki Candan Langit hingga Panglima Langit terkait tradisi ruatan yang hingga kini masih kental mewarnai kehidupan masyarakat Jawa? Benarkah ruatan juga erat kaitannya dengan hal-hal berbau goib yang dialami oleh orang-orang yang menjalani ruatan? Ruatan ini sebenarnya tradisi Jawa, kearifan lokal masyarakat Jawa. Ini berjalan dari para leluhur nenek moyang yang terdahulu dan sampai saat ini banyak masyarakat Jawa menggunakan ruatan. Dan apa makna ruatan ini? Ruatan sebenarnya ini simbol dari keniatan untuk menyucikan jiwa dan raga. Di situ ada istilah penyucian jiwa dan raga. Ini ada dua unsur, yaitu terkait dengan batin dan dohir. Batin ini berbentuknya apa? Mantra dan doa. Nah, kalau dohirnya itu berbentuk sedekah. Sedekah ini berbentuk makanan atau sesajian beraneka ragam, umbe rampe pasugatan. Sebenarnya jenis anak ini berbeda-beda ya. Jadi misalkan uger-uger lawang itu sebenarnya apa? Dua anak laki-laki ini namanya uger-uger lawang. Misalkan satu anak laki-laki namanya ontang-anting, dan satu anak perempuan yaitu unting-unting, dan satu anak lelaki dan satu anak perempuan yaitu kedana kedini. Jika dengan syarat anak-anak yang harus diruat dan keluarga ini tidak melakukan ruatan, kalau mereka ini sangat mempercayai hal itu, biasanya kalau tidak dilakukan ada efek yang kurang baik. Bisa terjadi ada kesialan atau ketidakbaikan, ada energi negatif yang jelas untuk masa depannya. Bahkan itu bisa berimbas kepada orang tuanya. Entah itu ada ujian, cobaan, atau mara bahaya, biasanya seperti itu. Tapi di situ bagi orang yang sangat kental dan sangat mempercayai hal itu. Kalau ruat itu sebenarnya kalau menurut saya itu seperti pembersihan ya, pembersihan diri, bisa juga masuknya ke arah pembersihan jiwa, tergantung niat dan tujuan kita di hati, mau kita bawa ke arah mana nih niat dan tujuannya.